Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Khadijatal Kubra alaiha salam Jaujatun yuhibuhan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Antajma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Antajma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Ya Sayyidatu Thahira Salamun alaiha Allahumma ansurna fahatir ridwani alaiha Wa amiddana bil asrarillati awdataha ladaiha Ya Khadijatal Kubra alaiha salam Jaujatun yuhibuhan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Antazma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Antazma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Ahdarat Khadijatu ta'ama ila qarira wantajarat hatta kharajan nabi min qarira tabarakallahu laha wassallama an ikhlasiha fi qarira Ya Khadijatal Kubra alaiha salam Jaujatun yuhibun Nabi Sallallahu alaiha wasallam Antazma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Antazma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam Jamiluni jamiluni pajamalathu ba'da wahyuha qala lahu jamanuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil malikil qudusis salam Bismillahil adidil hakim Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khususan li Syekh Abdul Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatil Amin atau Risalah Al-Amin wa khususan biha li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Qunut insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keharuman apa yang diberikan Allah kepada dua orang syekh ini untuk kita. Semoga Allah tebalkan keharuman itu untuk kita dan dititipkannya kembali untuk kita.
Mudah-mudahan Allah meluaskan pula rezeki dan nikmat untuk kita, rezeki anak dan istri kita, keturunan-keturunan kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan selama ini dan menghapus segala dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, dan dimasukkannya kita pada jumratus sholihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab, dan membersamakan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah kita, di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abu Hasan As-Sajidi, fa'lam awalan qarbu rabbika minka. Pertama kali yang engkau harus ketahui, kata Syekh, dalam hal mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu itu adalah bil ilmi au ilman, ialah dengan ilmu. Jadi ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya alam semesta ini sifat ilmu Allah, sifat ilmu Allah. Cuma mungkin itu terlalu tinggi untuk memahaminya. Tapi Allah itu adalah ilmu. Allah itu adalah ilmu. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah, kita harus dengan ilmu. Nah, beribadah itu dengan ilmu. Demikian juga ketika kita muraqabah, kita dengan ilmu. Orang muqarabah, kata Syekh kemarin, ialah seharusnya mengetengahkan dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitikrarin nazri fi jalbil manafi'ika wa dab'i mudarika, sembari engkau memperhatikan fi qalbika, di dalam hatimu, tentang apa yang menimpamu, tentang manfaat dan apa yang menjadikan mudarat bagimu. Wanjurhal man khaliq ghairullah, sembari engkau juga berpikir merenungkan dengan ilmu man, siapakah yang menciptakan alam semesta ini selain dari Allah? Pasti tidak ada. Lalu engkau perdalam itu, ternyata semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berpikir, buku kan bukan Allah menciptakan, buku bukan Allah, kertas, meja, kursi bukan Allah. Kalau pohon di hutan itu pasti Allah, gitu. Yalah. Tapi engkau berpikir pula, pohon itu dari Allah, tumbuh, dia berkembang karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sesaat kemudian manusia yang terampil mengambilnya, menciptakan menjadi meja. Bukankah akal manusia itu juga Tuhan yang menciptakan? Bukankah perbuatan-perbuatan manusia itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan? Subhanahu. Maka disitulah terlihat bahwa Allah semuanya yang menciptakan. Engkau merenungkan semua itu, maka engkau harus mendapatkan di dalamnya dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi yang tercipta di dalamnya seperti kita bisa merasakan penciptaan itu. Yarjukukum minas samai mayyarjukukum, siapakah yang menciptakan rezeki itu? Mungkin kita berpikir selama ini yang memberi rezeki itu orang tua kita, orang-orang yang memberi pekerjaan kita. Ternyata tidak, rezeki itu asalnya dari langit, ilas samai wal ardi. Rezeki itu diadakan Tuhan melalui hujan, melalui air, maka tumbuhlah tanaman-tanaman di muka bumi ini. Dan dengan air itu bukan hanya tumbuh tanaman, tapi ada kehidupan di dunia ini. Dengan air itulah manusia mendapatkan rezeki. Subhanallah. Bagaimana itu? Ada proses di dalamnya. Karena manusia tumbuh di dalamnya, manusia hidup dengan air. Bukankah itu daripada Allah turunkan air itu dari langit? Subhanallah. Maka berkehidupanlah manusia. Adalah tanaman di dalamnya.
tanaman itu dijual oleh manusia, dibeli dan seterusnya, menciptakan rezeki-rezeki yang bermacam ragam rezeki itu. Renungkanlah semua itu, tidak lain adalah biyadillah, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa imman fil ardi wa minal ardi nafsika, dan daripada bumi itu nafsika tentang wujudmu, wa minas samai qalbika, seolah-olah wujudmu di bumi tapi hatimu di langit. Jadi orang yang merenungkan Allah itu seolah-olah seperti itu. Orang yang bertafakur, ya, bertafakur itu seperti itu. Kenapa jadi bertafakur seperti itu? Itu dalam rangka muhadarah. Muhadarah itu menghadirkan nama Allah, keagungan Allah di dalam jiwa kita. Nama Allah di dalam jiwa kita, keagungan nama Allah kita hadirkan. Lalu kita berpikir, kenapa jadi itu bisa hadir? Karena kita merenungkan. Orang yang tidak bisa merenungkan, yang tidak bisa bertafakur seperti tadi, tidak mungkin Allah itu hadir di dalam dirinya. Tidak mungkin hadir. Maka untuk itu kita perlu muhadarah, menghadirkan Allah. Bila sudah Allah itu hadir, nama Allah itu hadir dalam jiwa kita, diri kita, nafsan kita, maka insya Allah nanti mudah muraqabah, kata Syekh. Mudah sekali muraqabah. Fa iza nazala minas samai ilal ardi syai'un, maka apabila telah turun daripada langit ke muka bumi ini sesuatu apapun juga, paminallah, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi tidak ada yang sesuatu itu kan bisa udara, bisa kehidupan, semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalaji yasrifuhu anka ghairullah, siapa yang bisa memalingkan pikiranmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada bagi orang yang beriman. Tidak ada yang bisa merubah pikiran kita. Tidak ada, karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa engkau berpikir benar, itulah itu membuktikan dari Allah. Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui ma yaliju fil ardi, apa yang masuk di muka bumi ini, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari muka bumi ini. Jadi ada yang masuk, ada yang enggak keluar, tapi kita tidak tahu, dia yang tahu, gitu kan. Kita tahu air hujan dari langit, ternyata kata ilmu pengetahuan dari awan, gitu kan. Wallahu a'lam. Tetapi ada yang keluar masuk di alam semesta ini. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada, wa ma yanjilu minas samai, dan apa yang Allah turunkan dari langit, wa ma ya'ruju biha, dan Allah naikkan ke langit. Jadi ada yang dinaikkan sampai ke langit, ada yang sampai awan tadi tuh, ya kan? Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi Allah itu bukan di mana-mana, yang tepat itu, tetapi Allah itu bukan di mana-mana, tetapi Allah itu alam semesta ini, bahkan waktu di luas daripada alam semesta itu kan waktu itu, dan alam semesta ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah yang jauh dari Allah? Adakah yang dekat dari Allah? Tidak ada lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara pemahamannya. Fa'til mahiyah haqquha, maka berikanlah kebersamaan itu haknya. Biljumil ubudiyah, ketika kita melazimkan ubudiyah, yaitu bahwa ibadah itu kita lakukan karena bersama Allah, kita dapat melakukan karena bersama Allah. Dan kita juga harus tahu bukan hanya bersama Allah, kita juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikan haknya itu biluzumil ubudiyah, dengan melazimkan ibadah lahu fi ahkamihi, dalam hukum-hukumnya. Lalu kita lakukanlah ibadah itu sesuai dengan hukum-hukum Allah syariah. Wada'an ka munajaat
rububiyah, dan tinggalkan saja segala perdebatan tentang ketuhanan, fi af'alihi, dalam segala perbuatannya, mayunaji'u yughlab, siapa yang jatuh di dalam perdebatan ketuhanan, yughlab, dia akan dikalahkan. Nah, ini banyak orang belajar ilmu ketuhanan itu untuk berdebat, bukan itu salah. Berketuhanan itu, belajar ilmu ketuhanan itu untuk supaya apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dekat saja diperdebatkan orang, kalau Allah itu dekat ya. Kalau Allah itu mendekati Allah, berarti Allah itu jauh dengan kita, padahal Allah itu dekat sama kita aja. Itu kan bolak-balik seperti itu, namanya perdebatan. Nah, ilmu perdebatan itu tidak baik. Ilmu seperti itu mengakibatkan kita tidak memiliki keyakinan. Keyakinan kita akan goyah. Ketika orang berkata mendekati Allah, maksudnya itu ada dalam makna, karena itu sumbernya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis itu tidak pernah salah. Nabi itu tidak ada salah. Nabi itu apa? Nabi itu tidak ada kesalahan, tidak ada dosa pada Nabi itu. Perbuatannya pasti benar. Jadi kalau Nabi mengatakan ya taqarrabu, apalagi hadisnya adalah hadis qudsi, itu benar. Di sini pengertiannya adalah bagaimana hati hamba dekat kepada Allah, artinya hadir Allah dalam hidupnya. Orang yang siapa yang hadir itu? Namanya yang hadir, sifat-sifatnya yang hadir. Setelah itu mengertilah kita akan zat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya kan? Ada seseorang berjalan, bertanyalah orang, adakah di sini namanya Pak Ijon di kampung ini? Oh, banyak ya orang Pak Ijon, ada 5 di kampung ini nama Pak Ijon. Lalu yang bertanya tadi, yang ditanya tadi itu bertanya, Pak Ijon itu tinggi kah orangnya, tidak kah? Yang di sebelah sana tinggi orangnya, yang di sebelah sini pendek. Yang di sebelah sini sedang-sedang aja orangnya, tapi kulitnya hitam. Yang di sebelah sana kulitnya putih, sedang-sedang aja orangnya. Yang mana? Yang tinggi. Oh, yang tinggi. Kulitnya bang hitam kah atau anu kah? Putih kah? Ya agak putih-putih lah, ada juga hitam ya putih-putih lah. Oh, berarti kira-kira yang sebelah sana. Ketika pembicaraan itu terjadi, pada dasarnya itu adalah kriteria yang dibicarakannya. Namun dimaksud dengan kriteria itu adalah sifat-sifat pada orang tersebut. Ya Pak? Nah, sifat itu membedakan antara satu dengan yang lain. Ada juga paloi kehilangan sepeda motor, jar polisi, apa ciri khasnya sepeda motor itu? Di sepeda motor itu jar ada tulisannya Honda jar. Nyata aja polisi Honda, yang hilang kan Honda. Oh, salah. Terus apa? Ada tulisannya tambahan lah, ada aja paloi. Apa? Tulisannya tambahannya Supra aja. Bah, iya amja polisi itu nyata ada Supra tulisannya, itu Honda yang hilang. Ya kah? Nah, terus apa sifatnya? Warnanya hitam Pak Polisi. Ini tadi tuh laporan kamu kan hitam, sudah jangan lagi disebut ya Honda warna hitam. Anu Pak Polisi ada lagi setengah bebengkok polisi aja nyata bebengkok, mana kendaraan tidak ada bengkok. Paloilah tidak bisa memberikan kriteria yang mudah dilacak dipahami. Misalnya kamu menuliskan sesuatu, oh ada Pak Polisi baru ketemu paloi. Nah ketemu selebor belakang itu ada ulun cat warna kuning sedikit di bagian kanan. Nah itu cirinya aja Pak Polisi yang membedakan dengan yang lain. Subhanallah. Nah kita mengenal Allah Subhanahu. Terakhir, wa huwal qahiru, dialah Allah yang maha memaksa, yang maha perkasa. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, fauqa ibadihi,
Dialah yang berkuasa atas segala hambanya. Wa huwal hakimul khabir, sedangkan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Na'amul haqqi ma aqulu laka ma nafsa min ampasika illa wallahu mutawalliyuhu mustasliman kunta aw munaja'an. Aku ingin berkata kepadamu, ma nafasa, apa yang terhembus, apa yang engkau hembuskan atau apa yang menjadi hembusan min ampasika illa wallahu mutawalliyuhu, apa yang terhembuskan daripada napasmu itu sesungguhnya Allah mengawasimu, sesungguhnya Allah mutawalli, Allah menguasaimu dan mengawasimu. Nah makanya ada di masyarakat tuh zikir itu tarik nafas, oh Allah, jadinya yang lah, oh Allah, bukan sekedar mengingat tapi ada kesadaran bahwa Allah mengawasi. Itu muraqabahnya, melewati pernafasan, alat bantu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Khadijatal Kubra alaiha salam jaujatun yuhibuhan nabi sallallahu alaihi wasallam antajma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam antajma baina syarafid dunya wal akhirati bisalam ya sayyidatu thahira salamun alaiha Allahumma ansur